Ya, pemirsa, pelaku industri tekstil dan produk tekstil saat ini tengah memeras otak dan tenaga agar mampu bertahan di saat pasar lesu. Pasar domestik dihantam dengan banjirnya produk tekstil impor dan pasar global tengah menghadapi perlambatan ekonomi. Memasuki kuartal 2 tahun 2023, pelaku industri tekstil dan produk tekstil atau TPT masih harus memutar otak untuk bertahan di tengah melemahnya pangsa pasar di dalam negeri. Hal ini dipicu banjir produk tekstil dari luar negeri, baik yang masuk secara legal maupun ilegal. Di sisi lain, permintaan ekspor juga melemah akibat perlambatan ekonomi global. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat impor produk tekstil berupa pakaian dan alas kaki di tanah air sudah mencapai 41%. Bahkan, terdapat 31% produk tekstil tersebut merupakan unrecorded impor atau impor yang tidak tercatat alias ilegal. Oleh sebab itu, para pelaku industri tekstil terus menerapkan strategi bertahan dengan mengembangkan inovasi produk untuk menjangkau pasar baru serta mengefisiensikan produksi. Padahal industri TPT merupakan bagian dari industri manufaktur yang mendapat prioritas pengembangan karena padat karya dan berorientasi ekspor, sehingga memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. Pada tahun 2022, kinerja neraca perdagangan TPT tercatat mengalami surplus sebesar 3,71 miliar dolar Amerika atau meningkat 3,34% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, di mana Amerika Serikat dan Eropa masih menjadi negara tujuan utama ekspor industri TPT. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat, produk domestik bruto atas dasar harga konstan atau ADHK industri tekstil dan pakaian jadi sebesar 139,33 triliun rupiah pada 2022. Nilai tersebut lebih tinggi 9,34% dibandingkan pada tahun sebelumnya sebesar 127,43 triliun rupiah. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, strategi bertahan industri tekstil di tengah kelesuan pasar. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Retma Gita Wirawasta, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia. Ya, halo, selamat pagi Pak Retma. Selamat pagi Mas, selamat pagi. Ya, salam sehat Pak Retma. Sehat-sehat selalu. Baik, ini bagaimana dengan kabar industri tekstil dan juga produk tekstil saat ini begitu? Apakah benar kita tahu dengan industri manufaktur, indeks juga manufacturing PMI kita juga terus bertumbuh? Apakah juga seiring sejalan dengan bertumbuhnya industri tekstil nasional? Silakan. Ya, jadi kalau kita melihat di kuartal 1 kan tadi sudah keluar ya angka pertumbuhan. Angka pertumbuhannya kan negatif 0,07. Artinya secara year on year dibanding 2022 kuartal 1 kan pertumbuhannya negatif. Nah, ini juga sebetulnya mengkonfirmasi kondisi kita di lapangan. Jadi memang kondisi di lapangan kan dari kuartal 3, kuartal 4 tahun lalu juga kan sudah memburuk ya. Kalau kuartal 3, kuartal 4 kemarin kita masih bilang lampu kuning gitu ya, karena memang pertumbuhannya sudah melambat, tapi kalau sekarang sih lampu orange gitu ya, hampir lampu merah gitu. Jadi sebetulnya kalau kita melihat dengan kondisi itu kan terkonfirmasi. Di lapangan pun juga kita banyak berita juga yang di PHK juga masih ada gitu ya, yang juga pabriknya masih ada, bahkan sekarang dalam beberapa banyak perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan yang kelas menengah, yang buruhnya sekitar 1.000, 2.000, 3.000 gitu ya, itu sudah mulai banyak yang tutup. Kecuali yang perusahaan-perusahaan besar mungkin masih karena cash flow-nya lumayan kuat, jadi mereka masih bisa adjust mengurangi produksi gitu ya, tapi tetap bertahan. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang cash flow-nya nggak kuat ya pilihannya ya tutup. Oke, nah bicara mengenai kondisi yang Anda katakan tadi, berarti PHK ini masih menjadi ancaman. Kemudian bahkan ada beberapa pabrik konveksi ataupun tekstil yang tutup tadi dengan Anda katakan di kelas menengah dari 1.000 dengan 3.000-an buruh. Ini lebih dipicu karena apa? Kelesuan pasar seperti apa yang tengah terjadi sebenarnya di Indonesia yang dialami teman-teman industri tekstil, Pak Retma? Kalau sekarang sih pemicunya udah lebih ke pasar domestik. Karena kalau kita bicara kuartal 4 memang pemicunya kan ekspor yang menurun. Oke. Juga ekspor menurun.
dunianya kan juga sama ya, ekspor dunia juga menurun, Cina juga ke Eropa, ke Amerika juga kan juga ada tantangan tersendiri untuk ekspor ke sana, dan konsumsi di sana kan juga masih turun gitu ya. Iya. Nah, artinya kalau kita bisa kuartal 3, kuartal 4, oke, itu karena ekspornya ya. Yang lebih banyak terkendala adalah perusahaan-perusahaan yang orientasi ekspor. Tapi untuk kuartal 1 ini perusahaan-perusahaan yang orientasi domestik beralihnya yang perusahaan domestik juga mulai terkendala gitu ya, mulai banyak PHK, mulai banyak pengurangan karyawan gitu. Jadi karena sebetulnya kalau kita melihat potensi domestik ini kan, kalau dilihat dari produksi itu kan 70% kita kan domestik sebetulnya. Oke. Artinya kuartal 3, kuartal 4 ekspor yang terganggu, tapi ketika mereka mulai melihat pasar domestik juga agak susah gitu, karena pasar domestik banyak impor tadi sudah disebutkan, dan para pemain domestik juga mulai terganggu dengan barang-barang impor. Ya, jadi memang yang sekarang kuartal 1 yang domestik yang sudah mulai terganggu. Oke, pasar domestik yang saat ini justru menjadi concern ya dari teman-teman pelaku industri tekstil dan juga produk tekstil. Tapi bukankah pemerintah juga giat sekali melakukan razia, bahkan pemusnahan barang-barang produk tekstil lainnya begitu yang masuk secara ilegal, Pak Retma? Iya, memang yang kemarin baru dirazia kan barang-barang pakaian bekas gitu. Pakaian bekas pun kan juga sampai sekarang memang sudah ada kemajuannya dari yang dilakukan oleh pemerintah. Sudah ada solusi, tapi barang-barang itu kan masih ada gitu ya. Jadi dan selain barang-barang pakaian bekas yang masuk secara ilegal, juga kain-kain juga masuk secara ilegal juga banyak, bahkan sampai benang juga banyak, yang itu yang menggerogoti pangsa pasar kita di pasar dalam negeri. Oke, berarti kain-kain ini kan yang nanti akan menjadi bahan baku ya dari pembuatan mungkin produk-produk fashion lainnya, entah itu pakaian, celana dan lain-lain. Tapi kenapa masih marak begitu, dan langkah apa yang sudah diambil oleh teman-teman asosiasi tekstil dan juga produk tekstil, Pak Retma? Tapi tahan dulu jawabannya ya, kita akan jeda sebentar, Pak Retma. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Berikut ini kita akan sampaikan infografis untuk Anda terkait dengan PDB, industri tekstil dan juga pakaian jadi. Kita akan lihat perkembangannya dari tahun 2017 sampai dengan 2022. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan, kita lihat dari perkembangan PDB dan juga pertumbuhannya. Untuk tahun 2017, industri tekstil dan pakaian jadi 116,26 triliun rupiah. Kita lihat trennya cenderung naik sampai dengan 2019 sempat mencapai 145,8 triliun rupiah. Demikian juga dengan pertumbuhan PDB-nya juga yang menanjak. Demikian juga ya, kita lihat pergerakannya, kecuali di tahun 2020 seiring dengan terjadinya pandemi langsung mengalami penurunan minus 8,88%. Dari sisi pertumbuhan, sementara PDB-nya juga kita lihat turun menjadi 132,85 triliun rupiah. Kemudian 2021 sampai dengan 2022 kita lihat trennya sudah mulai naik kembali, bahkan di tahun lalu tercatat pertumbuhan positif 9,34% dengan PDB mencapai 139,33 triliun rupiah. Berikutnya kita akan lihat dari data Ketenagakerjaan Indonesia per Februari 2023 dari BPS. Penduduk usia kerja Indonesia 211,59 juta, sementara angkatan kerjanya 146,62 juta orang, dengan angkatan bukan, yang dalam artian bukan angkatan kerja, 64,97 juta orang. Nah, dari data angkatan kerja ini kita akan lihat grafis berikutnya. Itu terbagi lagi menjadi mereka yang bekerja dan pengangguran. Ya, kita lihat dari angkatan kerja tadi 146,62 juta orang, yang bekerja mencapai 138,63 juta orang, dan penganggurannya 7,99 juta orang. Apakah ini justru akan bertambah lagi dengan adanya beberapa perusahaan di sektor konveksi tadi? Kita lihat seperti apa dampaknya untuk tekstil dan juga produk tekstil. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Retma Gita Wirawasta.
Ya Pak Retma, kita akan lanjutkan kembali Pak, melihat beberapa data tadi yang sudah disampaikan. Dari sisi pertumbuhannya untuk setelah masa pandemi ya, kita ini sudah mulai tren naik lagi sebenarnya. Demikian juga dengan PDB untuk sektor tekstil dan juga pakaian jadi. Nah ini bagaimana dengan realitasnya Pak di lapangan ini Pak Retma, mungkin bisa disampaikan. Ya, kalau realitasnya memang sebetulnya pasca pandemi kan memang naik ya. Ya, Jadi tadi kita lihat grafiknya 2020 minusnya sangat dalam gitu, tapi yes. 2021 masih minus, cuman ada perbaikan. 2002 kami konfirmasi memang ada perbaikan yang cukup signifikan, terutama di kuartal 1 dan kuartal 2 itu pertumbuhannya sangat-sangat pesat ya, terutama di saat kuartal 1 kan kita tumbuh 8%, kuartal 2 13%, kuartal 3 juga masih tumbuh meskipun hanya 5% gitu ya, masih Oke. tumbuh. Artinya secara kumulatif 2022 pertumbuhannya sangat-sangat baik. Tapi kalau kita melihat secara kuartal ke kuartal, pertumbuhannya mulai ada perlambatan di kuartal 3, mulai melambat lagi di kuartal 4, dan akhirnya negatif di kuartal 1 2023. Jadi kalau kita lihat setiap 3 bulanan trennya turun gitu ya, karena memang kondisinya seperti itu. Itu kan juga kalau kita ingat dulu di kuartal 3 kan sudah mulai ada batuk-batuk lah, kalau kita ada bersin-bersin gitu ya. Oke. Perusahaan-perusahaan yang mulai bicara susah ekspor gitu ya, karena mulai ada dampak perang Rusia Ukraina gitu. Kuartal 4 barang-barang impor juga mulai masuk, yang lokalnya mulai protes gitu, dan sudah ada sedikit beberapa yang PHK dan beberapa yang dirumahkan. Nah, kuartal 1 juga kondisinya lebih parah lagi gitu ya. Bahkan kemarin di kuartal 1 ini kita discuss dengan teman-teman di KSPN. Teman-teman KSPN lagi ngurus beberapa perusahaan yang tenaga kerjanya sekitar 1.000 sampai 2.000 orang yang mau melakukan PHK massal dan tidak bisa bayar pesangon gitu ya. Jadi mereka lagi cari solusi bagaimana caranya ke depan industri ini masih tetap bisa jalan, tapi ya ini kita lihat ke depan nih bagaimana teman-teman KSPN dan teman-teman di masing-masing perusahaan yang akan melakukan PHK itu bisa memecahkan masalahnya. Tapi fenomena ini terjadi gitu ya. Jadi karena memang di kuartal 1 ini kondisinya semakin parah untuk industri tekstil. Wow, di kuartal 1 ya tahun 2023 ini Pak Retma. Nah, lantas di daerah mana saja kalau Anda katakan tadi ada beberapa perusahaan tekstil dan juga produk tekstil yang memiliki buruh ataupun karyawan 2.000-an begitu yang tengah mengajukan untuk melakukan PHK massal? Kalau yang pasti sih kita bicara di kuartal 1 kemarin kan, di kuartal 4 dulu ya. Di kuartal 4 itu kan ada perusahaan yang langsung dijual. Kita lihat bahkan dia jualnya di toko online gitu. Jual artinya kalau dia jual artinya kan dia sudah PHK duluan. Nah, kalau kita lihat di Bandung juga, kalau di Bandung PHK massal yang nutup pabrik sih saya lihat belum ada, tapi yang ngurangin karyawannya sudah banyak. Nah, kemarin itu yang terjadi di daerah Pekalongan dan daerah Solo gitu. Ini sudah ada. Jadi hampir semua daerah, mulai dari Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, nah Jawa Timur yang kami belum dapat infonya. Tapi artinya kan hampir seluruh daerah yang ada industri tekstilnya sudah terkena dampaknya. Nah itu dia, lantas adakah strategi yang tengah disiapkan nih teman-teman begitu? Strategi bertahan apa saja kalau misalnya apakah tadi sudah disampaikan begitu di awal ada inovasi produk kemudian efisiensi, apakah itu belum cukup Pak Retma untuk menahan tekanan yang dialami oleh pelaku industri tekstil dan produk tekstil? Ya karena memang ini kan lawannya barang-barang impor ya, tadi juga terkonfirmasi data dari Kementerian Koperasi gitu ya. 31%-nya ilegal. Artinya bagaimana kita bisa bersaing dengan barang-barang ilegal. Di satu sisi kita harus bayar pajak, bayar PPN. Di sisi lain mereka tidak bayar PPN, tentu bedanya sudah 10%. Belum lagi mereka melakukan dumping gitu ya. Artinya kami selalu bicara kalau head to head secara cost gitu ya, meskipun cost kami sedikit lebih mahal, tapi kalau mereka masuknya secara legal, secara betul gitu ya, kita masih bisa bersaing. Tapi kalau harus bersaing dengan barang-barang yang ilegal yang nggak bayar pajak, sisi lain kita bayar pajak, ya tentu kami tidak bisa. Artinya ini memang betul-betul perlu intervensi dari pemerintah. Nah di sisi lain yang kami lakukan, kita agak sulit untuk melakukan apa-apa ya, yang paling populer ya itu yang perusahaan-perusahaan yang masih kuat cash flow-nya, dia menurunkan produksi, dia reschedule tenaga kerjanya gitu ya, ada penjadwalan karena produksinya turun. Sisi lain juga ada perusahaan yang sudah tidak kuat cash flow-nya ya akhirnya memutuskan untuk
melakukan menutup perusahaannya. Oke, nah itu dia. Pemerintah kan sudah berulang kali juga menyatakan akan memberikan perhatian begitu, insentif juga yang akan disampaikan kepada industri ini. Apakah sudah mulai terwujud atau memang baru pada tahapan pembahasan? Ini memang sudah dibahas ya di Hmm, pemerintah, terutama di Kemenko ya. Jadi eh, kita kan sudah bersurat ke Pak Presiden dan turunnya ke Menko, dan Kemenko sudah ambil keputusan untuk membuat satgas karena ini kan permasalahannya di pasar domestik, ya, dan pasar domestik ini permasalahannya adalah barang-barang import ilegal. Jadi kemarin kita sudah komunikasi dengan teman-teman di Kemenko, dan juga akan dikoordinasikan dengan kementerian-kementerian lain, ya. akan dibuat satgas untuk penanggulangan barang-barang impor ilegal ini, khususnya di sektor tekstil. Nah, actionnya apa saja? Atau yang sudah dilakukan kemarin-kemarin itu seperti pemusnahan, razia dan lain-lain? Ya, kemarin kan barang-barang ilegal itu ada beberapa jenis ya. Hmm, Yang kemarin sudah dilakukan penindakan kan barang-barang ilegal untuk pakaian-pakaian bekas, itu sudah ada penindakan. Nah, oke. yang selanjutnya kan ini kan yang kami harapkan barang-barang import kain ya, terutama yang masuk secara ilegal di pelabuhan ya, yang masuk secara borongan, yang masuk under invoice gitu ya. Nah, ini yang perlu ditindak. Nah, kalau kita lihat dengan beberapa tindakan yang sudah dilakukan, menurut Anda ini Pak Retma, cukup efektif atau perlu digenjot lagi? Yang kita lihat cukup efektif yang pakaian bekas, meskipun ya kan proses ya, Ya, artinya masih ada pakaian-pakaian bekas itu, masih ada, masih dijual, tapi kan sudah ada solusi. Artinya kalau kita melihat barang-barang masuk yang baru itu sudah mulai berkurang, tapi kalau untuk kain, untuk barang-barang benang misalkan, itu sampai sekarang belum ada tindakan yang real, karena memang ini baru dalam pembahasan, dan meskipun sudah ada keputusan untuk buat satgas, tapi masih dalam tahap pembahasan. Kami harap pembahasan ini bisa cepat dan bisa oke. segera ada tindakan, khususnya di pelabuhan. Ya, Pak Retma, bukankah tindakan juga harus segera dilakukan bersamaan dengan mungkin tadi ada bagaimana kita memberantas pakaian-pakaian ilegal begitu yang masuk ke Indonesia. Sementara kan yang Anda katakan tadi ada kain, benang itu kan masuknya juga bersamaan, mungkin dalam artian sudah berlangsung lama begitu Pak Retma, sehingga harus juga dilakukan bersama-sama. Iya, memang ini kalau yang sebetulnya yang pakaian bekas ini justru fenomenanya fenomena baru. Pakaian bekasnya masuk itu fenomena lama, tapi Mhm, masuk secara masif itu kan baru sekitar 1 tahun 2 tahun terakhir untuk oke, pakaian bekas. Nah, tapi kalau yang pakai untuk kain, untuk benang ini kan sudah sangat lama ya, bahkan mungkin sudah 5 tahun, 7 tahun ke belakang ini sudah ada. Nah, memang ini kan perlu tindakan yang komprehensif ya, karena dulu kalau kita ingat Bu Sri Mulyani pernah membuat Satgas PIBT ya di 2017. mhm, Nah, itu untuk memberantas praktek-praktek impor borongan. Nah, tapi oke, kan Satgas ini kan tidak terus-menerus ada gitu ya, dan pengawasannya juga berkurang. Begitu pengawasannya berkurang, ini kayak penyakit kambuhan, dia kambuh oh, lagi gitu, pakai borongan-borongan ini. Nah, saya kira memang ya. perlu dilakukan upaya yang bisa yang lebih sustainable gitu ya, untuk agar tidak terjadi lagi di masa depan gitu. Nah itu dia, kalau memang kita bicara mengenai upaya penegakan hukum, nah yang diinginkan dari teman-teman pelaku industri TPT misalnya itu lebih ke arah yang mana Pak Retma? Sehingga ini akan bisa segera tuntas dengan cepat begitu dan membangun lagi industri yang mungkin kemarin sudah kolaps, entah itu tutup kemudian harus merumahkan karyawannya kan tidak sebentar begitu, butuh proses lagi Pak Retma. 2 poin sebetulnya ya, Mas. Yang pertama sistem ya. Hmm, Ada sistem di pelabuhan yang perlu dibenahi. Yang oke, kedua tentunya penegakan hukum terhadap para importir dan para oknum-oknum di pelabuhan yang ikut terlibat gitu. Karena selama ini kan ada yang sudah ditangkap, yang sudah dihukum, tapi itu hanya sebagian kecil dan itu bukan pemain utama. Karena kalau kita bicara import kain yang secara borongan itu kan sudah terjadi 5 tahun, 7 tahun. Begitu ada Satgas PIBT, mereka tiarap, ada beberapa ditangkap, tapi ini ditangkap juga nggak seberapa gitu ya. Tapi oke, begitu pengawasannya berkurang, mereka melakukan lagi gitu. Jadi tidak ada efek jerah gitu. Jadi saya kira memang
harus ada komitmen yang tegas dari pemerintah untuk memberantas barang-barang praktek-praktek impor ilegal ini. Ya, langkah untuk maju bersama Pak Redma untuk teman-teman pelaku industri TPT. Mengingatkan tahun 2022 ini menjadi salah satu penyumbang ekonomi nasional begitu dari PDB. Nah, ini bagaimana supaya kejayaan itu kembali lagi terjadi, dan ini tentunya menjadi harapan banyak pihak karena tadi angka pengangguran juga menjadi upaya dari pemerintah untuk terus ditekan, bahkan kita harus menciptakan lapangan pekerjaan baru, dan dengan kondisi yang ada dengan ribuan lagi ancaman-ancaman PHK massal begitu yang ada di industri TPT ini kan menjadi permasalahan sendiri nantinya begitu Pak Redma ke depannya. Iya, jadi kalau kita lihat tadi ya, saya tarik dengan yang disampaikan oleh tim dari tim dari IDX Channel tadi ada disebutkan bahwa sebetulnya angka konsumsi kita kan masih cukup ada tumbuh ya. Jadi konsumsi masyarakat untuk ini masih tumbuh. Artinya pasar domestik ini pasar yang cukup sangat-sangat besar dan cukup untuk kita untuk bisa tumbuh. Meskipun ekspornya terganggu, kalau kita punya pasar domestik, saya kira kita bisa tetap tumbuh. Nah, ini sebetulnya sudah menjadi komitmen kita ya. Kita kemarin sudah diskusi banyak dengan teman-teman pemerintah. Kita bicara dengan Menko Perindustrian, Perdagangan, teman-teman Bank Indonesia, gitu ya, teman-teman Bappenas. Kita sudah sepakat bahwa ke depan dalam beberapa tahun terakhir ini, ketika ekspornya masih sulit, pasar domestik yang akan menjadi tumpuan utama. Bahkan Pak Luhut pun bicara seperti itu. Nah, ini kan tinggal PR kita bersama-sama bagaimana menyelesaikan permasalahan di pasar domestik, terutama permasalahan yang ilegal. Itu yang secara jangka pendek. Kemarin kita juga sudah diskus di Menko. Sisi lain juga untuk permasalahan jangka menengah, jangka panjang, bagaimana kita meningkatkan daya saing. Nah, itu juga PR yang kedua gitu ya, untuk jangka menengah dan jangka panjang. Artinya kita sudah satu visi, dan tinggal kita bagaimana actionnya bisa lebih cepat lagi sih. Baik, oke lah, domestik tengah kita benahi saat ini, tapi potensi ekspornya sendiri bagaimana? Karena tahun 2022 lalu kinerja neraca perdagangan TPT ini tercatat surplus loh Pak Redma ya, sekitar 3,71 miliar dolar, naik sekitar 3,3% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2021. Sebenarnya memang potensinya ini cukup besar begitu ya Pak Redma. Anda melihatnya bagaimana? Apakah 2023 ini benar-benar menjadi satu tantangan yang ya semua pihak harus terlibat akhirnya kalau kita ingin mengembalikan lagi potensi-potensi yang pernah kita rasakan di tahun lalu? Iya, ekspor sih kalau kita lihat dari nilai sih masih surplus ya Mas. Tapi kalau kita lihat dari volume sudah negatif sebetulnya. Karena kalau kita bicara nilai misalkan itu kan ada aspek bahan baku gitu ya, yang juga naik. Tapi di sisi lain kalau kita ekspor itu kan nilai satuan per kilonya kan lebih besar gitu. Kalau kita melihat garment misalnya, nilai satuan ekspornya bisa sampai $10 per kilo sampai $13 per kilo gitu, harga persatuan kalau kita di convert ke volume. Tapi kalau harga impor kan murah gitu ya, jadi harga impor persatuannya bisa $5 per kilo, bisa $4 gitu. Artinya volumenya secara volume negatif, dan kalau kita hitung dengan kondisi seperti itu pasti secara nilai surplus gitu. Tapi kan tenaga kerja itu kan bikinnya volume Mas. Iya. Nah, jadi per piece, per kilo gitu, per meter itu kan bikinnya volume. Jadi kalau di sisi nilai tapi kalau untuk volume ya itu yang harus kita yang bisa menjamin tenaga kerja bisa tetap bekerja. Itu menjadi salah satu insight baru yang mungkin perlu diketahui banyak pihak begitu ya, dari sisi volume yang perlu menjadi perhatian, karena disitulah akan menjadi salah satu barometer penciptaan lapangan pekerjaan dan masih bertahannya tenaga kerja di industri TPT begitu ya Pak Redma. Betul. Oke, harapannya seperti apa Anda melihat ke depan di tahun 2023 ini paling tidak? Ya, tahun 2023 ini kita melihat tantangan ekspornya masih sama ya seperti tahun-tahun kemarin. Meskipun secara kami masih punya proyeksi, kita kalaupun turun juga tidak akan terlalu turun gitu ya. Karena beda dengan Bangladesh, Vietnam gitu ya, yang mengerjakan mass product. Kalau kita kan sudah mulai sedikit-sedikit mulai yang special item gitu. Artinya akan mungkin turun tapi tidak akan terlalu banyak. Tapi tantangan ekspor kalau naik sih agak sulit gitu ya. Kecuali naik di nilai itu masih memungkinkan. Tapi kalau secara volume agak sulit. Nah, yang satu-satunya diharapkan kan kita semua sudah tahu pasar dalam negeri. Itu kami harap pemerintah bersama kami gitu ya, bersama dunia usaha
bisa cepat melakukan tindakan agar pasar domestik ini khususnya barang-barang ilegal ini bisa segera ditindak dan bisa segera minimalisir. Jadi kita di industri bisa punya market jaminan pasar dan kita bisa mulai berjualan lagi lebih banyak di pasar domestik. Jadi mulai bekerja mulai lebih banyak menyerap lagi tenaga kerja yang kemarin-kemarin sudah kita rumahkan. Yes, dengan iklim yang semakin kondusif tentunya akan menarik lagi investasi begitu ya di industri TPT Indonesia. Baik, Pak Redma, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini dan maju terus Pak untuk industri TPT Indonesia ya untuk ke depan. Sampai berjumpa kembali, Pak Redma. Terima kasih Mas, terima kasih Mas. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Redma Gita Wirawasta, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia. Dan sudah 1 jam saya menemani Anda dalam program Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.